Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Sebagaimana kita ketahui, Tremul itu di dalam pergerakan narasi sosialnya atau narasi media sosialnya itu satu arah ya, satu tujuan. Kalau mereka itu dulu ya, sebelum Roy Suryo dan kawan-kawan dijadikan sebagai tersangka, masalah mereka itu di situ terus. Kemudian kemarin beberapa waktu yang lalu ya, menyerang ijazahnya Roy Suryo, semua ke sana tuh. Kemudian menyerang Dr. Tifa, semua ke sana. Sekarang itu menyerang Rismon, nah, itu pun ke sana semua. Dan kalau bagi kita ini memperlihatkan bahwa mereka itu sudah kesulitan di dalam membela substansi permasalahan ijazah Jokowi, karena yang selalu mereka keluarkan yaitu kita lihat di persidangan, kita lanjutkan proses hukum, itu kan pada akhirnya tidak terbukti ya sampai saat ini. Entah berapa lama lagi ke depan tuh, itu selalu kandas di tengah jalan. Dan yang sudah masuk benar-benar kerana persidangan seperti di sidang KIP, pada akhirnya mereka kalah. Nah, ini ada beberapa komentar yang lucu ya di dalam video-video yang suka mewartakan mengenai para Tremul ini. Salah satunya itu mereka sudah mau kehilangan pekerjaan. Ya, mau bagaimana ya, Pak Jokowinya itu sekarang sedang fokus membesarkan PSI begitu. Cuman bukan berarti tidak ada dukungan. Saya melihat dukungan dari Jokowi itu all out. Jadi sebagaimana all outnya dukungan para Tremul kepada Jokowi, ya gayung bersambut ya. Jokowi pun demikian. Hanya saja all outnya itu sampai mana ya? All out kok sampai mana? All out ya all out ya. Dalam pengertian mereka itu kan betul-betul ditampung oleh Pak Jokowi itu ya. Dijadikan sebagai corong resmi lah. Nah, yang kita saksikan, yang akan kita saksikan sekarang itu diantaranya Andi Azwan, karena beberapa orang yang terlibat di dalam permasalahan ijazah ini kan sudah membuat channel YouTube-nya sendiri ya, termasuk Roy Suryo juga itu membuat channelnya sendiri, dan Andi Azwan juga membuat channelnya sendiri. Nah, di antara yang membuat salah fokus ya bagi saya di dalam channelnya Andi Azwan itu, kok kenapa ada nomor rekening dipampangkan di situ. Dan ini bukan kali pertama memang para Tremul itu mencantumkan nomor rekening di video YouTube mereka ya. Itu demikian adanya, bukan hampir selalu, cuman dari dulu. Hanya saja itu memang tidak konsisten. Kadang-kadang ada nomor rekeningnya itu, kadang-kadang tidak ada. Kalau dulu sempat ramai ya, seingat saya, itu selalu ada nomor rekeningnya tuh. Entah itu maksudnya apa. Masa mau menggalak dana sosial begitu ya, atau mengharap sumbangan. Online begging begitu ya, dia mengemis secara online, masa begitu ya. Cuman apakah mungkin ke sana ya, mungkin. Nah, jadi kalau misalkan kita balik lagi ke awal bahwa Pak Rismon sekarang ini yang sedang di dalam sorotan, ya memang demikian adanya. Mungkin para Tremul itu melihat ada celah ya, dan ada peluang di situ untuk menyerang Rismon. Dan itu setelah tiga uang dengan katanya sih, kata mereka sendiri, itu sikap Rismon yang mulai lembek. Padahal kita melihat tidak melulu harus ada seiring kesinambungan di dalam ketiga orang ini, yaitu Roy Suryo, Tifa, dan Rismon ya. Malah beberapa kuasa hukum mereka pun berbeda, karena kita tidak menuntut mereka itu sama dalam semua hal sebetulnya. Karena yang menyatukan mereka dari awal di dalam nama menjadi RRT itu kan permasalahan ijazahnya Jokowi begitu ya, bukan permasalahan yang lain. Adapun permasalahan yang lain mereka ini berbeda pendapat, ya tidak ada masalah. Termasuk misalkan Pak Bonatua ya, yang mengatakan bahwa saya ini tidak membutuhkan validasi Roy Suryo dan kawan-kawan. Kalau tidak salah lah, ada perkataan yang kira-kiranya seperti itu dari Pak Bonatua. Itu kan tidak menampakkan perpecahan atau apapun ya, karena memang sepertinya mereka ini berjalan sendiri-sendiri begitu. Cuman ada kepentingan yang sama di situ, pada akhirnya mereka bersatu. Jadi bukan kelompok orang yang memang ada di bawah perintah satu orang, yang mana semuanya itu harus satu suara dan harus selalu beriringan.
nggak seperti itu, tidak seperti Termul. Jadi pola pikirnya bukan pola pikir Termul ya, Roy Suryo dan kawan-kawan itu. Nah, kita akan saksikan sekarang ocehannya Andi Azwan nih di channel resminya, yang mana subscribernya belum menyentuh 10.000 kalau tidak salah, atau mungkin 10.000 lebih lah ya, belum menyentuh 11.000. Tapi beberapa videonya memang ada yang viewsnya banyak. Jadi Andi Azwan itu lebih banyak ditonton di channel yang lain daripada di channelnya sendiri ya. Kita akan saksikan saja nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, salam Minasan, konnichiwa. O genki desu ka? Totemo genki desu ne. Watashi mo genki desu. Alhamdulillah kita sehat semua. Genki juga lah ya. Genki desu juga lah. Sebentar. Ya, pada hari ini sebentar ya, di antara tuduhan kepada Rismon bukan lulusan Jepang kan diantaranya katanya itu tuh kurang fasih di dalam berbahasa Jepang ya. Ya kalau cuman genki mah bisa saja begitu ya, ngomongin baka, nani. Itu kita yang nonton Naruto tahu begitu ya. Itu tidak melulu orang yang kuliah di luar negeri, terutama di negeri seperti China begitu ya, di Jepang. Itu mereka itu harus fasih bahasa tempat mereka sekolah, nggak harus, karena kelasnya juga kelas internasional yang mana banyak di situ memakai kata pengantarnya bahasa Inggris. Sebetulnya tidak menunjukkan apapun, tapi itulah salah satu alasan para Termul ya, yang saya katakan tadi, mereka melihat ada celah di Rismon itu. Kita tetap semangat, gambate kudasai. Teman-teman semua, di video kali ini di catatan Andi Azwan, saya akan membahas suatu hal yang sangat surprise menurut saya ketika saya berdebat dengan saudara Rismon ya kemarin sore di stasiun Metro TV. Kami dipertemukan dengan Rismon mengenai yaitu ijazah yang diupload oleh Dian Sandi, scan ijazah Pak Jokowi yang diupload Dian Sandi, yang kemudian juga ya saya bawa juga scan ijazah itu yang di waktu di raket bersuara dengan posisi tegak. Roy Suryo mengatakan bahwasanya Dian Sandi harus ditersangkakan juga katanya, karena dia yang pertama mengupload scan ijazah itu, sehingga Roy Suryo itu tergelitik untuk mencoba memuaskan hasrat keinginannya gitu sejak tahun 2020 itu. Ya teman-teman, sebentar ya, ini yang saya maksud tuh bikin salah fokus ya, bikin gagal fokus. Ini ada rekening BCA di sini. Itu buat apa? Apa berharap ada yang mentransfer atau ya apa coba ya? Suatu perbuatan itu di belakangnya pasti ada motif. Jadi sebelum Andi Azwan itu menyuruh editornya, kalau dia punya editor ya, cuman kan kualitas videonya juga jelek, kualitas suaranya juga buruk begitu ya. Ini saran saya kepada Pak Andi Azwan, coba pakai mic yang ada kabelnya itu supaya enak suaranya. Kemudian nanti noise-nya agak dikurangin sedikit begitu. Ini kenapa kok tatkala menyuruh kepada editornya kalau ada, kok menyuruh untuk memampangkan nomor rekening? Ada lagi di sini nomor WA ya. Mungkin itu untuk supaya ada yang mengundang ya, jadi motivator Termul. Mungkin kita beranalisa. Jadi begini ya, kemarin itu siapa Bang Bill Offside itu ada nulis di komentar saya. Wah, katanya di belakang banyak kitab, tapi informasinya itu DFK begitu ya. Ya banyak hoaxnya lah. Kan kata dia demikian. Kalau saya mengatakan begini ya, sebelah mana hoaxnya? Saya itu kalau mengatakan fakta jelas faktanya, kalau mengatakan opini jelas opininya. Ini kalau saya mengatakan bahwa Andi Azwan ini mencatut ya atau menuliskan di sini nomor rekeningnya, itu kan fakta. Di sini juga mencantumkan WA-nya, itu kan fakta. Nah, kemudian kalau saya mengatakan ini kenapa Andi Azwan ini jangan-jangan mau kehilangan pekerjaan gitu. Itu kan pertanyaan ya, yang berasal dari sebuah analisa. Kan apa
soalnya begitu ya, di negara yang demokratis, saya tidak mengatakan secara syar'i kalau itu bisa debatable. Kalau di Indonesia yang itu adalah negara demokrasi begitu, apa salahnya kita itu mempertanyakan sebuah fakta atau menganalisa dari sebuah fakta begitu. Kemudian kalau saya mengatakan misalkan bahwa tanda tangan Pak Naim yang diklaim asli, yang terverifikasi asli dengan tanda tangan Pak Naim yang ada di ijazah Jokowi itu berbeda. Itu kan fakta. Memang faktanya berbeda kok. Dari situ kemudian ada analisa, ini kan ada kemungkinan salah, palsu. Lah itu kan analisa. Ya, apa salahnya? Aneh-aneh aja nih. Nah, ini katanya ya ada yang aneh dari pembicaraan antara Roy Suryo, karena Roy Suryo itu menginginkan Dian Sandi itu untuk ditersangkakan. Rismon nanti di dalam perkataannya tidak. Nah, ini kata mereka, jadi ada perpecahan antara Roy Suryo dan kawan-kawan. Saya rasa tidak demikian begitu ya. Ya itu boleh saja mereka berbicara seperti itu. Cuman kita juga kan membantah karena kita tidak melihat demikian. Roy Suryo ingin mentersangkakan ya Dian Sandi ya dengan pasal yang katakan pasal 3235 Undang-Undang ITE itu, yang juga kemarin saya juga dikatakan dilaporkan oleh Rismon Sianipar ya, dan agak terkejut juga ketika saya dan Rismon itu ditanyakan oleh host dari Metro TV, karena jawaban dari Rismon itu di luar dugaan saya, bukan di luar dugaan teman-teman semua. Karena dia sangat mendukung apa yang dilakukan Dian Sandi dan menyalahkan Roy Suryo. Ini tidak sependapat menurut dia ya. Tidak menyalahkan, tapi tidak sependapat dengan Roy Suryo itu. Nah itu, ya itu kan tidak menjadi masalah ya, karena mereka mungkin berdiri sendiri-sendiri dan memang tidak ada yang memerintah. Jadi ini sebagai sebuah sebagai sebuah bantahan, termasuk misalkan di dalamnya kemarin kan Egy Sujana juga mengajukan restoratif justice begitu dengan semua permasalahannya. Itu kan menjadi bukti telak kepada Jokowi bahwa memang di belakang isu ijazah palsu ini tidak ada orang yang menyuruhnya. Kalau yang menunggangi dari awal saya katakan itu bisa saja. Cuman kalau permasalahan ijazah palsu ini dari awal ada orang yang menyuruh sebagaimana tuduhan Jokowi, itu terbantahkan dengan adanya dinamika di dalam internal mereka sendiri begitu. Tidak menjadi masalah bagi saya, dan saya sendiri ya, kalau misalkan ditanya nanti mengenai permasalahan Dian Sandi, tidak perlu ditersangkakan. Memang saya mendukung Pak Rismo dalam hal itu. Kenapa ya, di mana masalahnya begitu ya? Kalaupun tadi dikatakan ada undang-undang ITE sebagaimana ditersangkakan juga kepada Andi Azwan, juga itu yang ditersangkakan kepada Roy Suryo dan kawan-kawan. Saya sudah mengatakan dari awal, permasalahan seperti ini tidak layak untuk dibawa ke jalur hukum, karena ini adalah permasalahan ruang publik. Pada akhirnya ya semua orang yang dilaporkan ke kepolisian dengan laporan undang-undang ITE itu semuanya tidak akan menerima. Roy Suryo nggak menerima dilaporkan dengan itu, termasuk juga Andi Azwan tidak akan menerima, karena itu pasal karet secara lafadz begitu ya, secara teks pasal itu bisa kena kemanapun, yang mana padahal kalau menurut para ahli hukum pasal-pasal yang di dalamnya itu membahas tentang pelanggaran ITE itu bukan untuk permasalahan berbicara di ruang publik seperti ini. Jadi sekali lagi saya katakan, seharusnya di dalam permasalahan ini bukan hanya Roy Suryo dan kawan-kawan, tetapi para termul pun cobalah di dalam permasalahan Jokowi itu mengkriminalisasi RRT dengan pasal-pasal yang disangkakan oleh kepolisian, itu harusnya ditolak juga, karena yang rusak nanti bukan hanya masalah Jokowi yang rusak, kemudian RRT yang rusak atau Prabowo yang rusak, bukan itu, tetapi ruang publik kita yang pada akhirnya rusak begitu. Kesulitan kita itu untuk berbicara, wadah demokrasi kita dirusak. Nah, itu harus menjadi titik temu ya di antara kita yang banyak sekali berbeda pendapat ini, yang anti Jokowi katakanlah demikian ya, dengan yang Tuhannya Jokowi. Saya katakan demikian saja lah, karena Jokowi udah gak pernah salah di mata mereka itu ya.
Kita lanjutkan dulu. Atau nabinya, kalau nabinya sudah ada perkataan resmi dari mereka itu, ya cocok jadi nabi itu Jokowi itu dari Termul. Meskipun tidak semua saya katakan ya. Yang ingin mentersangkakan saudara Dian Sandi. Ya ini suatu hal yang menarik sebetulnya. Ada apa untuk itu? Tapi sebaiknya kita coba mendengarkan apa yang dikatakan Roy Suryo. Apa yang dikatakan Rizmon Sianipar pada acara di Primetime News Metro TV melalui Zoom bersama saya juga. Coba kita dengarkan sama-sama. Pemikiran lain ya tentang hal itu terkait dengan Bang Dian Sandi ya. Kalau menurut Pak Roy Suryo layak dijadikan tersangka, saya punya pemikiran lain ya, karena apa yang diupload oleh Bang Dian Sandi Utama itu kan menurut setelah bertemu dengan Pak Joko Widodo itu adalah memang ijazah yang ada atau yang sama dengan apa yang ada di tangan Pak Jokowi, begitu loh. Jadi menurut saya tidak terlalu satu pemikiran dalam hal ini dengan Pak Roy Suryo mengenai penersangkaan tersebut, begitu. Terkait dengan pasal 2 dan pasal 35, karena memang menurut keputusan KIP kan ijazah Pak Jokowi sebagai pejabat publik dalam hal ini presiden itu kan merupakan sudah dokumen terbuka, dokumen publik. Dan publik berhak menganalisa, memproses informasi yang di dalamnya dan mengambil kesimpulan sepanjang itu dilakukan secara bertanggung jawab, begitu Bang. Oke, jadi kalau Dian Sandi ada punya pandangan yang berbeda. Bagaimana dengan Andi Azwan, Mas Bang Rizmon? Apakah berbeda juga pandangan Anda atau sama saja dengan Mas Roy? Nah, berkaitan dengan kasus Bang Andi Azwan itu sudah pernah kami laporkan Benny Parapat dan lainnya itu sudah pernah dilaporkan, tetapi penyidik menolak ya karena alasan legal standing menurut penyidik. Jadi alasan penolakan pelaporan tersebut. Kebetulan saat itu saya ikut mendampingi, itu alasannya. Tetapi ya apapun itu alasan penyidik, ya patut kita ya. Itu mudah-mudahan bukan habis pulsa. Mudah-mudahan bukan, sepertinya bukan. Itu ada message mungkin yang masuk. Nah, kita kembali dulu ya kepada perkataannya siapa Bang Rizmon tadi. Jadi kalau misalkan saya tidak mendengar Roy Suryo itu alasannya apa agar Dian Sandi itu ditersangkakan. Cuman dari perkataan sebentar yang kita dengarkan itu, saya setuju dengan Rizmon ya. Bahkan kalau misalkan Andi Azwan pun itu tidak perlu ditersangkakan. Ini kan jadi main lapor-melapor gara-gara permainannya Termul begitu, karena mereka merasa memiliki kuasa ya, dekat dengan kepolisian. Laporan mereka itu selalu ditanggapi dengan serius. Tetapi laporan-laporan dari Roy Suryo dan kawan-kawan itu kok selalu tepat begitu kepolisian itu di dalam meresponnya. Misalkan tadi ya Andi Azwan dilaporkan tetapi ditolak oleh Polda Metro. Karena apa? Karena legal standing misalkan. Nah, saya katakan bahwa seharusnya laporan Rizmon Sianipar oleh beberapa YouTuber itu, oleh YouTuber Nusantara ya, itu pun kan seharusnya ditanyakan legal standingnya oleh kepolisian langsung gitu. Apa sih kepentingan kamu itu melaporkan melaporkan Rizmon? Kalaupun benar misalkan Rizmon itu ada permasalahan dengan Yamaguchi, apa legal standingnya? Harusnya kan Yamaguchi itu. Kalau misalkan Yamaguchi ini mau mempermasalahkan itu karena dianggap merugikan misalkan, atau ada tindak pidana yang dilakukan oleh Rizmon di Jepang, itu kan sebagai kolaborator saja, misalkan hanya sebagai perpanjangan tangan dari Interpol misalkan, atau mereka itu kalau mau ya dijadikan perwakilan hukum lintas negara, itu kan ada aturan mainnya sendiri, itu bisa. Lah permasalahannya siapa ini?
kayak Bang Bill begitu ya, yang Bill offside. Kemudian kemarin siapa, Agrif Fanani. Itu siapanya Yamaguchi sebetulnya sampai melaporkan Rismond. Itu kan juga offside itu ya, ada di luar kewenangan mereka untuk melaporkan hal itu. Beda halnya dengan Roy Suryo dan kawan-kawan terhadap Jokowi, karena Jokowi ini memang adalah pejabat publik. Makanya masuk ke sidang CLS bisa tuh. Kemudian masuk juga ke KIP bisa, malah sudah ada putusan yang merugikan Jokowi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dan sekali lagi, kalau misalkan ini ada perbedaan pendapat itu wajar. Malah ya, saya banyak sekali mengkritik Roy Suryo misalkan, seperti yang bersangkutan itu main-main wayang begitu ya. Saya tidak suka, meskipun saya mewajari hal itu karena memang capek kalau ngomong sama termul pakai logika itu ya, pakai pikiran yang benar dan ajak itu. Mereka nggak pernah mau dengar memang. Kemudian Roy Suryo pernah tuh kemarin jadi ustad tiba-tiba di masjid ngomongin ijazah ngapain begitu ya. Saya tidak setuju. Jadi dinamika hal seperti itu di dalam orang-orang yang mempermasalahkan ijazah Jokowi ini wajar. Kenapa? Karena kita tidak ada perintah begitu ya. Jadi yang namanya pikiran manusia kok, apalagi di dalam ruang publik seperti ini kita berdialektika, tidak menjadi soal bagi saya begitu ya. Dan memang demikian adanya seharusnya. Ya, kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Rismond dalam acara Prime Time News semalam, yaitu suatu hal yang menarik dan kita perlu kaji juga teman-teman. Memang di kubunya para pembenci Pak Jokowi ini, teroris dan kawan-kawan ini, banyak apresiasi karena alasan legal standing. Tapi yang menjadi fokus saya di sini. Sebentar, itu jangan sampai buffering ya. Karena paket kuotanya jelek begitu sampai itu. Ini dikatakan tadi ada narasi juga bagi para pembencinya Jokowi. Lah kok malah disebut pembenci? Jangan kesana lah ya, jangan memberikan kata-kata yang tendensius. Lah kok malah dikatakan pembenci? Saya itu malah kasihan sama Jokowi, bukan benci ya, ini kasihan sama Joko Widodo itu. Kita itu loh bakal mati, kemudian setelah mati itu ada pertanggungjawaban dan lain sebagainya. Ya kasihan begitu. Kalau benci, kalau saya begitu ya, kalau saya benci saya ngomong benci begitu. Kalau enggak ngomong enggak. Kasihan sama Jokowi itu. Memang ada greget juga, ada sebel iya. Cuman bukan benci kok pertama kalinya itu. Kita sayang kepada negara ini. Kemudian Jokowi itu banyak sekali merugikan negara ya, minimalnya dari perspektif kita begitu. Dan lain sebagainya banyaklah. Kok malah memakai narasi seperti itu ya? Bagi para pembenci, seperti kamu bisa membuktikan saja. Emangnya kamu bisa membuktikan bahwa kita itu benci sama Jokowi? Kan nggak bisa ya. Itu hal-hal yang tidak bisa dibuktikan, itu janganlah, atau tidak bisa didebatkan begitu. Itu kan cuma keyakinan kamu saja. Jangan dibawa-bawa ke ruang publik begitu, yang tidak ada landasan analisanya. Kita lihat di sini terjadi perpecahan baik klaster 1 maupun klaster 2 ya. Kelihatannya sekarang klaster 1 ini quote unquote kalau bahasa gaul sekarang dicuekin ini oleh Roy Suryo, teroris dan juga pengacaranya Refli Harun dan kawan-kawan itu untuk klaster 1 ya. Dan klaster 2 ini ya mereka konsentrasi penuh untuk membela teroris ini. Makanya selalu muncul adalah dari klaster 2 ini. Ada suatu yang menarik juga. Iya, yang dari awal yang membagi klaster-klaster itu kepolisian kok. Dan itu menyalahi hukum acara ya. Ini tanpa tahu malu termul itu mengatakan klaster-klaster, padahal itu adalah cacat di dalam hukum acara. Kemudian dikatakan ada perpecahannya, mereka sendiri yang memecahnya. Dari segi untuk ke pengacara mereka, ini mereka juga berseberangan untuk itu. Kalau klaster 1 mengatakan maju terus di pengadilan, tidak ada kata restoratif justice, tidak ada kata SP3. Nah, di pihak yang kedua, di klaster itu, klaster 2 teroris ini, mereka mengupayakan bagaimana masalah ini batal demi hukum.
Nah, dengan memanfaatkan KUHP baru, ya, yang dia katakan ada 10 item itu, salah satunya ada batal demi hukum. Ya, menurut saya ini agak ganjil juga, batal demi hukum seperti apa yang diinginkan batal demi hukum. Dan saya rasa ini pasti sesuatu hal yang akan ditolak. Ya, kalau penyidik ya pasti ditolak. Mungkin juga nanti diajukan ke Irwasum ataupun Kempa, mudah-mudahan ini juga akan ditolak untuk itu. Sebentar, tidak menjadi janggal karena memang landasan hukumnya ada, begitu ya. Yang mana seharusnya berkas itu dikembalikan oleh kepolisian kepada jaksa setelah P19 itu dalam jangka waktu 14 hari. Lah ini tidak dipenuhi oleh kepolisian. Jadi ada tuh bisa saja itu diajukan begitu ya, dan memang ada haknya. Kemudian ini supaya tidak masuk ke pengadilan, itu juga ada haknya karena dari awal kita melihat laporan Jokowi yang diterima oleh kepolisian itu juga maladministrasi, dan status tersangka yang ditetapkan oleh Polda Metro kepada Rosuryo dan kawan-kawan dengan klaster-klasternya itu juga banyak cacatnya. Terbukti dengan apa? Dengan sampai saat ini berkas yang dipinta untuk dilengkapi oleh Polda Metro masih belum lengkap. Begitu. Ini kan satu permasalahan yang tidak ada pertentangan. Jadi mereka itu siap untuk masuk ke persidangan, Rosyuro dan kawan-kawan ini siap. Tetapi bukan berarti itu melegitimasi bahwa yang dilakukan oleh Polda Metro itu benar terhadap mereka. Ini tetap menjadi sebuah persekusi hukum oleh orang yang sedang atau masih memiliki kuasa di kepolisian. Siapa? Joko Widodo. Ini persekusi hukum, dan kita melihat itu dengan amat sangat jelas. Masalah perbedaannya itu bukan ayo kita ke pengadilan tapi takut kita lakukan saja restoratif justice tapi nggak mau datang ke Jokowi. Nggak seperti itu. Ini permasalahannya sedari awal ada permasalahan cacat di dalam proses petersangkaan orang-orang ini. Nah, cuman ada yang mau menempuh itu dengan menyadarkan para penegak hukum, ini loh salah kamu itu dalam menjadikan kami sebagai tersangka, kira-kira aja begitu. Ada yang sudah keder duluan, kayak siapa? Si Egy Sujana tuh. Mereka udah capek datang aja ke Jokowi begitu. Malah menyerang balik sama Roy Suryo dan kawan-kawan, itu yang malah jadi bikin aneh. Wah, ini peperangan kayak udah ada proksi-proksinya aja. Udah kayak geopolitik. Orang-orang lagi ribut perang, kita ngobrolin ijazah. Tapi ya anehnya ya, bin ajaib juga ya, yang penonton banyak, yang menikmati banyak. Ya beginilah ada keadaannya begitu. Memang begini keadaannya, mau gimana lagi. Cuma sekali lagi itu tidak aneh. Jadi aneh bagi orang yang tidak memiliki pola pikir seperti itu, seperti para termul ini, karena mereka itu tadi selalu ada arahan ya dari bapak bapak yang ada di atas. Selalu ada arahan begitu para termul itu. Teman-teman, ya teman-teman. Kalau semalam Rismon mengatakan mengenai ada 2 kasus itu yang Roy Suryo ingin tetap untuk melaporkan katanya, ya, untuk yang dibilang termul, ya kita banggalah disebut termul karena kita termuliakan ya, daripada terjal, ternak dajjal. Ya, teman-teman, sebetulnya oke lah, saya cukupkan di sini saja ya. Jadi suka ada orang-orang juga yang mengatakan, jangan bilang termul begitu. Ya mereka yang bangga sendiri kan, mereka bilang bangga sendiri. Meskipun atas perspektif mereka sendiri gitu ya. Termul itu termuliakan, ya terserah kamu lah. Berarti udah nggak apa-apa kan disebut termul begitu. Daripada terjal, ya terserah kamu mau manggil apa juga. Bukan soal kalau bagi kita mah. Karena permasalahannya bukan di dalam stigma yang diberikan, kemudian simbol-simbol begitu atau merek-merek yang disematkan, bukan. Ini kita mau masuk di dalam permasalahan yang sedari awal permasalahannya adalah ijazah Jokowi. Lah kamu sudah tidak mau membicarakan hal itu karena sudah jelas bakal kalahnya dan sudah jelas tidak bisa melihat permasalahan ini dengan clear begitu. Demikian, mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari pola pikir termul. Wallahu taala a'lam bishawab. Semoga kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.